Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First, let me introduce myself. My name is Okta Permatasari. Okay, I will tell you about manner of articulation, stop constituents, voiced, voiceless, fricative, affricative, nasal, oral, aspirated, unaspirated, plosive, trill, flap or tap, liquid, and guides. Manner of articulation. Manner of articulation is a feature that refers to the type of constriction found in consonant sounds. In tandem with place of articulation and voicing features, manner can be used to describe and distinguish between a wide range of language sound. Jadi, cara artikulasi adalah feature yang mengacu pada jenis penyempitan yang ditemukan di suara konsonan. Jadi bersamaan dengan tempat artikulasi dan fitur suara. Cara dapat digunakan untuk menggambarkan dan membedakan berbagai macam bunyi bahasa. First is stop continuant. Stop, also called a plosive, is a consonant that is pronounced in a way that the airflow is stopped. A continuant is pronounced with a prolonged airflows. For example, if we say a word like sip, we cannot continue the final consonant P, because we stop the airflow by closing our lips. Jadi stop continuant itu stop itu juga disebut dengan plosive, adalah konsonan yang diucapkan dengan cara bahwa aliran udara itu dihentikan. Sebuah continue diucapkan dengan memanjangkan aliran udara. Jadi misalnya itu seperti kita mengucapkan kata sip. Nah, kita tidak bisa melanjutkan konsonan terakhirnya. Konsonan terakhirnya itu adalah P, karena kita menghentikan aliran udara yang menutup bibir kita. Okay, the second is voice. The vocal folds are brought closing together, but not lightly closed. Air passing between them causes them to vibrate, producing sounds that are said to be voiced. By lightly touching the finger to the larynx as you produce an extended version of the initial sounds of the word zip or vowel or any vowel, you can sense the vibration of the vocal folds within the larynx in sounds B, M, and W. Jadi pita suara itu disatukan tetapi tidak tertutup rapat. Udara yang lewat di antara mereka itu menyebabkan bergetar, menghasilkan suara yang dikatakan bersuara. Dengan sedikit menyatukan jari ke laring saat kita mengucapkan suatu kata zip atau vokal apapun dapat merasakan getaran di pita suara di dalam laring. Suara itu seperti kita menyebutkan B, M, and W. The third is voiceless. When the vocal folds are pulled apart, air passes directly through the glottis. Any sounds made with the vocal folds in this position is said to be voiceless. You can confirm a sounds voiceless by touching your fingers to the larynx as you produce it. You will not feel any vibration from the vocal folds being transmitted to your fingertips. Voiceless oral stop such sound P, T, and K. Jadi ketika lipatan itu fokus ditarik terpisah, udara langsung melewati glotis. Suara apapun yang dibuat dengan lipatan fokus pada posisi ini dikatakan tidak bersuara. Kita dapat memastikan suara tidak bersuara dengan menyentuh jari ke laring saat kita melakukannya. Dan kita tidak akan merasakan getaran apapun dari pita suara yang
kita ucapkan. Seperti kita mengucapkan P, T, and K. Fricative. Fricative in phonetic, a consonant sound such as English F and V produced by bringing the mouth into position to block the passage of the airstream, but not making complete closure, so that the air moving through the mouth generates audible frication. Jadi, fricative dalam fonetik itu adalah bunyi konsonan seperti F atau V dalam bahasa Inggris, diproduksi oleh membawa mulut ke posisi untuk memblokir aliran udara, tetapi tidak membuat penutupan lengkap, sehingga udara yang bergerak melalui mulut itu menghasilkan suara gesekan. For example, F, pro, and cough, air is forced through the upper teeth and lower lip, and V, vine, and have, air is forced through the upper teeth and lower lip. Jadi contohnya itu seperti kata F, fro, and cough, udara itu didorong melalui gigi atas dan bibir bawah. Contoh kedua itu V, vine, and have, udara didorong melalui gigi atas dan bibir bawah. 5 is effricate. Effricate, also called semi-plosive, consonant sound that begins as a stop, sound with complete obstruction the breath stream, and concludes with a fricative sound with incomplete closure and a sound of frictions. Example of affricates are the C and H in sound in English chair, when stop consonants mix with a fricative consonant, then result is an effricate. Jadi effricate itu disebut juga dengan semi-plosive. Suara konsonan yang dimulai sebagai stop atau suara dengan obstruksi total aliran napas, dan diakhiri dengan affricative, suara dengan penutupan yang tidak lengkap dan suara gesekan. Contoh dari affricate konsonan itu seperti C dan H dalam bahasa Inggris kursi atau chair. Ketika konsonan stop bercampur dengan konsonan fricative, hasilnya adalah affricate consonant. The English affricate sound are chick and much. Air is blocked with tongue just beyond. Jadi contohnya itu chick and much, udara tersumbat dengan lidah tepat di luar. 6 is nasal. In phonetic, a nasal, also called a nasal occlusive or nasal stop in contrast with an oral stop or nasalized consonant, is an occlusive consonant produced with a lower velum, allowing air to escape freely through the nose. The vast majority of consonants are oral consonants. Example of nasals in English are an and aim, in words such as nose, bring, and mount. Jadi dalam fonetik itu nasal disebut dengan nasal okklusif atau penghentian nasal yang kontras dengan penghentian oral atau konsonan nasal. Itu konsonan okklusif yang diproduksi dengan velum yang lebih rendah yang memungkinkan udara keluar dengan bebas melalui hidung. Sebagian besar konsonan adalah konsonan lisan. Contoh nasal dalam bahasa Inggris itu adalah N dan M. Nearly all nasal consonants are nasal occlusive, in which air escapes through the nose but not through the mouth, as it is blocked or occluded
by the lips or tongue. Jadi hampir semua konsonan hidung itu adalah oklusif hidung, di mana udara keluar melalui hidung tetapi tidak melalui mulut karena tersumbat oleh bibir atau lidah. Next is oral. An oral consonant is a consonant sound in speech that is made by allowing air to escape from the mouth, as opposed to the nose as in a nasal consonants. The vast majority of consonants are oral, such as, for example, P, W, V, and X. The others are nasal, such as the nasal occlusive M. Jadi konsonan lisan atau oral itu adalah bunyi konsonan dalam ucapan yang dibuat dengan membiarkan udara keluar dari mulut, berlawanan dengan hidung seperti pada konsonan hidung. Sebagian besar konsonan adalah sebagian konsonan lisan itu misalnya seperti P, P, W, V, and X. Yang lainnya adalah nasal seperti M. Next, aspirated. Aspiration is the realization of a phoneme accompanied by a gust of air. For example, the voiceless plosive phonemes K, T, P in English are in the initial position when followed by a vowel are pronounced accompanied by an exhalation. For example, coat, child, take, and pain. Jadi aspirated itu adalah realization atau fonem yang disertai hembusan udara. Untuk contohnya itu fonem plosive tak bersuara seperti K, T, dan P dalam bahasa Inggris. Berada di posisi awal dan ketika diikuti oleh vokal diucapkan disertakan dengan penghembusan. Contohnya seperti kode versus silang, anak, take and truck, and pen. 9. Unaspirated. Definition of unaspirated: not pronounced with the sound of a breath or the letter H. Basically, English initials P, T, K are aspirated. As far as I know, if there is a vowel before the final T or if there is the letter N before the final T, we can make an unaspirated T sound in American English. For example, hot, cat, cat, pit, seat, H. Jadi definisi unaspirated itu tidak diucapkan dengan suara nafas atau huruf H. Pada dasarnya inisial bahasa Inggris P, T, dan K itu adalah aspirated. Sejauh yang saya tahu, jika ada vokal sebelum akhiran T atau jika ada huruf N sebelum akhir T, kita dapat membuat suara T tanpa aspirasi dalam bahasa Inggris Amerika. Misalnya itu pada kata hot, cat, cat, pit, seat, and H. Next is plosive. A plosive consonant is a brown sound made by closing the mouth then releasing a burst of breath. The plosive consonant in English are B, P, T, and D. Jadi konsonan plosive itu adalah bunyi yang dibuat dengan menutup mulut kemudian mengeluarkan embusan nafas. Konsonan plosive dalam bahasa Inggris itu adalah B, P, T, dan D. Plosive consonants are made by completely blocking the flow of air as it leaves the body normally, followed by releasing the air. Jadi konsonan plosive dibuat dengan sepenuhnya menghalangi aliran udara saat keluar tubuh, biasanya diikuti dengan pelepasan udara.
and common spelling for each plosive are underlined below for P, B, T, D, K, and K. Jadi ejaan umum untuk setiap plosive itu seperti P, B, T, D, dan K. Next is trill, flap, or tap. In phonetics, a trill is a consonant sound produced by vibration between the active articulator and passive articulators. Trills are very different from flaps, whereas with a flap or tap, a specific gesture is used to strike the active articulator against the passive one. In the case of a trill, the articulator is held in place where the airstream causes it to vibrate. While this might seem like a flap, that articulation is different. Trills will vary in the number of periods, but flaps do not. Jadi, dalam fonetik, trill atau getar adalah bunyi konsonan yang dihasilkan oleh getaran antara artikulator aktif dan artikulator pasif. Trill itu sangat berbeda dari flap. Sedangkan dengan flap atau tap atau ketukan itu gerakan tertentu digunakan untuk melawan artikulator aktif dan artikulator pasif. Dalam kasusnya itu getaran artikulator ditahan di tempat di mana aliran udara itu menyebabkan sebuah getaran. Meskipun artikulasinya berbeda, trill akan bervariasi dalam jumlah periode, tetapi flap itu tidak. Next is liquid. Definition of liquid. Liquid is a form of consonant sound produced by letting air out of the mouth through the sides of the tongue and sticking the tip of the tongue to the roof of the mouth. For example, A, X, lump, plus, like. For R, ruler, rail, ram. Jadi dalam liquid itu adalah bentuk bunyi konsonan yang dihasilkan dengan mengeluarkan udara dari mulut melalui sisi lidah dan menempelkan ujung lidah ke langit-langit mulut. Contohnya seperti lump, plus, and like. For R, ruler, rail, and ram. Okay, the last is glides. Definition: glides include speed sound where the airstream is frequentless and is modified by the position of the tongue and the lips. Glides and semi-vowel are very similar to vowels. Glide immediately precede a vowel. They are less sonorized than the vowel they precede. Gliding is a form of consonant sounds that has three phonetic symbols, namely J, W, and H. Jadi definisi dari glides itu termasuk suara ucapan di mana aliran udara tanpa gesekan dan dimodifikasi dengan posisi lidah dan bibir. Glides itu sangat mirip untuk vokal. Glide segera mendahulukan vokal dan mereka kurang menyaring dari vokal mereka mendahulunya. Seperti glides itu merupakan salah satu bentuk dari bunyi konsonan yang memiliki 3 lambang fonetik, yaitu J, W, dan H. Okay, I think that's all. Thank you for your nice attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.